Pada suatu hari Dimas terlihat sangat tidak bersemangat. Dengan adanya perubahan pada dirinya itu aku menyadari kalau hari ini ada yang berbeda. Aku mencoba menanyakan kepadanya. Ada apa Dimas? Ada hal yang kamu pikirkan atau ada masalah yang kamu hadapi? Tidak ada Lili. Ayo, sekarang apa lagi yang mau kita lakukan? Ucap Dimas. Aku tahu Dimas hanya berpura-pura terlihat semangat. Mungkin Dimas tidak mau membuat aku khawatir. Lili, apa kamu akan bersedih bila suatu saat nanti aku tidak ada lagi untukmu? Ucap Dimas. Mendengar hal itu aku sedikit menjadi marah. Kamu apa-apaan sih Dimas? Enggak lucu tahu. Dengar ya Dimas, di antara kita tidak ada yang boleh ditinggalkan atau meninggalkan, jadi kamu tidak usah memikirkan hal yang macam-macam deh. Kehadiran kamu selama ini sudah cukup membuat aku lupa dengan penyakit yang kuderita. Di mana Dimas yang selalu bersemangat, bukan yang patah semangat seperti ini, ucapku dengan nada sedikit marah. Dengan nada lembut Dimas mengatakan, bukan seperti itu Lili. Aku hanya takut saat aku tidak ada lagi untuk menemani kamu. Kamu akan bersedih. Hal itu yang tidak aku inginkan membuat kamu bersedih. Perlahan tangan Dimas membuka topi. Lihatlah Lili, satu persatu rambut di kepalaku helai demi helai sudah rontok. Dengan nada kesal aku menjawab ucapan Dimas. Dengar ya Dimas, apapun yang terjadi kepada dirimu aku tetap menyayangimu. Karena aku pun seperti kamu. Dimas menceritakan penyebab ia menjadi murung. Jadi beberapa hari ini aku merasakan penglihatanku mulai sedikit rabun. Lalu aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Tetapi dalam perjalanan ke rumah sakit tiba-tiba tubuhku sangat lemas dan seketika aku kehilangan keseimbangan. Hingga membuat aku terjatuh tak sadarkan diri. Saat aku tersadar ternyata aku sudah berada di rumah sakit dan aku juga tidak tahu siapa yang menolong. Panjang lebar aku menjelaskan kepada dokter kondisiku saat ini. Betapa terkejutnya aku saat dokter menjelaskan penyakitku. Kalau aku tidak menjaga diriku dengan baik, dokter menjelaskan dampak terburuk. Kemungkinan aku bisa hidup tidak lebih dari 90 hari. Ternyata selama ini dokter merahasiakan tentang penyakitku. Keterangan Dimas kepadaku dengan mata berkaca-kaca. Dimas, tolong dengerin aku dan kamu tatap mataku. Sebelum kamu divonis seperti itu. Aku lebih dahulu mendengar kata-kata saat aku tak sengaja mendengar percakapan dokter dengan kedua orang tuaku. Mendengar hal tersebut membuat aku sangat hancur. Aku merasa sudah tidak punya harapan lagi. Semua mimpi-mimpiku tidak akan pernah terwujud. Tetapi kamu hadir di dalam kehidupanku dan merubah itu. Aku sangat senang sehingga aku melupakan itu semua. Coba kamu perhatikan baik-baik Dimas. Lili melepas rambut palsu. Tidak ada rambut di kepalaku. Selama ini aku hanya memakai rambut palsu. Ucap Lili memberi semangat ke Dimas. Sambil berlinang air mata Dimas menggenggam tangan Lili. Lili, maafkan aku, tidak seharusnya aku bersikap seperti ini. Terima kasih Lili, kamu sudah hadir dalam hidupku. Lalu bagaimana sekarang Lili? Apa yang harus kita lakukan selama 90 hari ini? Ucap Dimas dengan nada semangat. Dengan nada penuh semangat aku membalas ucapan Dimas. Bagaimana kalau kita berdua setiap hari melakukan semua hal yang menyenangkan? Dimas pun segera bergegas menyalakan sepeda motornya. Dengan duduk menyamping aku dibonceng Dimas di belakang. Mulai hari itu aku dan Dimas menghabiskan waktu bersama setiap harinya. Saat aku berada di salah satu wahana tiba-tiba aku merasakan kepalaku sangat pusing dan penglihatanku mulai berbayang. Tak lama aku pun terjatuh dan pingsan. Melihat aku yang sudah terjatuh, Dimas pun berlari dan menghampiriku. Dimas sangat panik dan berteriak meminta bantuan kepada orang-orang di sekitar. Hingga aku dilarikan ke rumah sakit. Perlahan aku mulai tersadar. Sedikit kebingungan aku mencari keberadaan Dimas.
Ternyata Dimas berdiri dan menemaniku di samping tempat tidur rumah sakit di mana aku berbaring. Aku menanyakan kepada Dimas apa yang terjadi sebenarnya. Dimas pun menjelaskan semuanya. Saat Dimas mengambil makanan, baru saja Dimas ingin menyuapiku. Terdengar suara ketukan pintu. Ternyata kedua orang tuaku datang dengan wajah cemas. Karena melihat aku sudah tersadar membuat perasaan kedua orang tuaku sedikit lebih tenang. Akibat kejadian ini aku pun dinasehati oleh kedua orang tuaku. Lain kali kamu Lili kalau bermain di luar jangan terlalu capek. Seperti ini kan jadinya, ucap papaku. Dimas langsung menyambar pembicaraan papa. Iya om, saya sering kali menasehati Lili. Kalau kamu ingin mencoba semua wahana ini nanti kamu kecapean. Tetapi Lili tidak mendengarkannya. Mama pun ikut menyambung pembicaraan Dimas. Tuh dengar apa kata Dimas. Untung saja tadi Dimas dengan cepat menghubungi Mama kalau kamu pingsan. Mama langsung menelepon dan mengabari Papa. Karena sudah seharian ini Dimas menemaniku. Aku takut Dimas nanti akan kecapean juga. Aku menyarankan Dimas untuk beristirahat saja di rumah karena aku sudah ditemani oleh kedua orang tuaku. Dimas pun izin kepada kedua orang tuaku untuk berpamitan. Dimas terima kasih ya sudah menjaga Lili, ucap papa. Dengan senyuman Dimas menjawab, itu kan sudah kewajiban aku untuk menjaga Lili om. Sudah seharian aku berada di rumah sakit dan menunggu dokter, apakah hari ini aku sudah boleh pulang? Tak lama terdengar suara ketukan pintu. Ternyata dokter datang untuk mengecek keadaanku. Ternyata aku sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Sambil menunggu administrasi yang sedang diurus papa, aku mengirim pesan singkat mengabari Dimas kalau aku sudah diperbolehkan pulang. Tak lupa di akhir pesan aku mengetik, terima kasih Dimas untuk hari ini dan seterusnya kita bersama-sama. Anggap saja 90 hari yang kita hadapi hanyalah sebuah mitos belaka. I love you Dimas. Aku percaya di antara kita berdua pasti bisa melewatkan ini semua dan apa yang sudah diprediksi dokter itu salah. Aku pasti bisa sembuh, begitu juga dengan Dimas. Aku sangat yakin aku dan Dimas sama-sama berjuang untuk melawan sakit ini. Bagaimanapun caranya dan apapun yang terjadi kita pasti sembuh. 2 bulan pun berlalu di mana saat aku dan Dimas divonis oleh dokter. Karena aku dan Dimas setiap hari bersama, kita berdua sampai lupa dengan penyakit ini. Tetapi beberapa hari ini Dimas tidak ada kabar. Bahkan Dimas juga tidak datang untuk menemuiku. Aku sangat mengkhawatirkan keadaannya, apakah Dimas baik-baik saja. Pesan singkat setiap hari yang kukirim juga tidak dibalas. Hari ini aku mencoba untuk mendatangi rumah sakit di mana Dimas sering bersama teman-temannya yang berkepala pelontos. Setibanya aku di rumah sakit tersebut, segera aku menuju di mana teman-teman Dimas berada. Aku menanyakan kepada mereka tentang kabar Dimas. Mereka semua tidak mengetahui tentang kabar Dimas dan menjelaskan beberapa hari ini Dimas juga tidak datang ke sini. Dengan langkah cepat aku mendatangi dokter yang biasa memeriksa Dimas. Aku mau menanyakan alamat rumah Dimas. Saat aku sudah dapat alamat Dimas dari dokter tersebut, tidak berpikir lama aku langsung bergegas pergi ke sana. Saat dalam perjalanan pikiranku sangat mencemaskan keadaannya. Aku pun tiba di rumah Dimas. Aku berjalan ke depan rumah dan mengetuk-ngetuk pintu. Tok, tok, permisi. Permisi, terdengar suara dengan samar dari dalam rumah Dimas. Saat pintu terbuka ternyata itu adalah Mama Dimas. Dibayang-bayangi rasa cemas dan takut, aku segera menanyakan Dimas, apa Dimas ada di rumah? Mama Dimas mempersilahkan aku masuk ke dalam rumah. Aku juga diantar ke kamar Dimas. Melihat Dimas yang berbaring lemas di atas tempat tidur, aku tak bisa membendung air mata ini lagi. Kakiku sangat lemas berjalan menghampiri Dimas. Mama Dimas menjelaskan kepadaku, kalau Dimas
Dimas sudah tidak ada tenaga lagi untuk berdiri dan memang beberapa hari ini Dimas hanya berbaring saja. Mendengar hal tersebut membuat aku menangis di hadapan Dimas. Karena melihat aku menangis dengan suara lemas dan nada sangat pelan, Dimas berkata, "Memangnya kamu datang ke sini hanya untuk menangisiku?" Aku yang mencoba untuk tegar. Tetapi aku tidak bisa menahan air mata yang terus-menerus membasahi pipiku. Tak terasa hari sudah semakin gelap. Aku pun berpamitan untuk pulang ke rumah. Walau tidak begitu lama bertemu Dimas, tetapi sudah cukup mengobati rasa rindu dan kekhawatiranku selama ini. Matahari sudah terbangun dari tidurnya yang diiringi ayam-ayam bernyanyi. Pagi ini aku berencana untuk datang kembali ke rumah Dimas. Aku ingin membawakan kursi roda untuknya. Kemarin sehabis pulang dari rumah Dimas, aku menyempatkan waktu untuk membelikan Dimas kursi roda. Aku memberikan Dimas kursi roda agar Dimas tetap bisa menikmati dan menghabiskan waktu bersamaku. Dimas pernah berucap kita harus selalu semangat agar bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita sayangi. Jadi aku memutuskan untuk membawakan kursi roda ini agar Dimas bisa menghabiskan waktu bersamaku dan orang-orang yang Dimas sayangi. Sambil kubantu Dimas menduduki kursi roda. Setelah Dimas sudah menduduki kursi roda, aku mendorong Dimas untuk berjalan-jalan keluar. Aku membawa Dimas untuk bertemu dengan teman-teman Dimas yang berkepala pelontos di rumah sakit. Saat Dimas bertemu dan berkumpul bersama teman-temannya, hal tersebut membuat Dimas sangat senang dan tertawa sambil bercanda gurau bersamanya. Terkadang aku juga merasakan tubuhku ini semakin melemah. Tetapi aku berusaha melawannya agar aku tetap bisa menghabiskan waktu bersama Dimas. Aku yang duduk berdua dengan Dimas di salah satu taman. Sambil melihat matahari terbenam, Dimas menggenggam tanganku dan berkata, "Lili, terima kasih atas hari ini sudah membuat aku sangat senang," ucap Dimas dengan nada lemas dan senang.